Jangan stres hanya karena LDL kolesterol dan kolesterol totalmu naik. Itu bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya plak di selang pembuluh darah jantung. Sedari tadi kan kamu khawatir kalau ada apa-apa kena jantungmu bisa kena. Sedangkan faktor risiko terbentuknya plak itu multifaktor, banyak. Plak itu bukan semata-mata LDL kolesterol yang nempel di selang pembuluh darah, itu bukan. Tapi sesungguhnya LDL kolesterol yang teroksidasi yang masuk ke endotel atau selaput terdalam pembuluh darah, dan kemudian setelah masuk ke selaput terdalam tersebut kemudian ngeplak di situ. Itu pun akibat ketidakseimbangan di dalam tubuh. Ya, namanya stres oksidasi, itu yang menyebabkan LDL itu teroksidasi dan kemudian bisa masuk dan ngeplak di selang pembuluh darah. Terjadinya stres oksidasi pun banyak faktornya. Stres oksidasi itu kalau terlalu banyak radikal bebas di dalam tubuh, kalau keseimbangan tubuhmu nggak baik. Itu baru faktor pertama. Faktor kedua, adanya diabetes, sedangkan kamu nggak ada. Adanya diabetes itu menyebabkan selang pembuluh darah itu mudah terjadi peradangan, inflamasi. Peradanganlah itu yang menyebabkan celah endotel atau celah selaput terdalam dari selang pembuluh darah tadi bisa terbuka dan kolesterol bisa masuk. Nah, adanya peradangan itu juga yang mengundang sel-sel peradangan itu berkumpul. Ya termasuk kolagen, fibrin, trombosit itu akan berkumpul dan bisa menyebabkan plak itu bertambah tebal. Nah, sedangkan kamu kan nggak punya diabetes. Kemudian faktor berikutnya hipertensi. Kan selang pembuluh darah itu menerima aliran darah. Dan terutama terjadinya peradangan pada endotel pembuluh darah itu pada percabangan-percabangan selang. Karena pada saat di percabangan selang itu tekanannya lebih tinggi. Nah, kalau orang nggak punya hipertensi ya berarti bukan faktor risiko. Itu yang ketiga. Terus kemudian faktor yang mendasari juga yang keempat lah, taruhlah faktor keempat sebenarnya mendasari juga terjadinya mudahnya peradangan maupun terjadinya diabetes juga, yaitu obesitas. Nah, orang kamu nggak obesitas kok. Obesitas itu dengan adanya lemak sentral di perut itu menyebabkan mudahlah terjadi peradangan kronis. Peradangan kronis yang terjadi pada endotel selang pembuluh darah menyebabkan terjadinya terjadi awal mulainya plak tadi, sama seperti juga akibat diabetes juga tadi. Kemudian perokok, kelima lah ini perokok. Perokok itu juga menimbulkan peradangan kronis karena nikotin dan tar dan lain-lain itu menyebabkan terjadinya radikal bebas lebih banyak yang menyebabkan stres oksidatif tadi. Itu yang menyebabkan LDL lemak bisa nyangkut di celah endotel tadi. Tapi begini, kan hasil HDL kamu tuh bagus. Sebenarnya LDL kamu yang naik nggak terlalu tinggi dan kolesterol totalmu yang naik nggak terlalu tinggi tadi bisa atasi oleh HDL kolesterol yang tinggi. HDL itu kan pengangkut kolesterol, karena kolesterol kan nggak larut dalam air ya, jadi ada pengangkutnya namanya tuh lipoprotein. Lah kalau yang high density lipoprotein atau HDL kolesterol itu tugasnya tuh membersihkan sampah-sampah kolesterol yang terlalu berlebihan yang ada di dalam tubuh, termasuk di plasma darah dan yang akan nempel di pembuluh darah endotel tadi, itu dibersihkan oleh HDL kolesterol. Jadi HDL kolesterol itu ibarat truk pembersih sampah atau tukang pembersih sampah yang membersihkan sampah-sampah di pinggir jalan. Itu kemudian dibawa ke hati.
dibawa ke liver untuk dibuang melalui empedu, menjadi empedu dan dibuang melewati pencernaan dan kemudian lewat gitu. Jadi HDL kolesterolmu yang tinggi itu harusnya membuat kamu bersyukur. LDL-mu naik sedikit, toh bisa dikendalikan dengan mengurangi asupan makanan yang berlemak tinggi. Terus kemudian cukup istirahat tidur untuk mengurangi stres oksidatif. Idealkan berat badan. Gitu. Kamu kan sebenarnya sih berat badanmu ideal. Maksudnya idealnya agak naik sedikit lah. Kalau kamu udah berusaha indeks massa tubuh kamu normal, berat badan kamu bagus lagi, tentunya adanya LDL yang tinggi nggak terlalu dipermasalahkan. Sambil perbaikan diet pola makan kamu.